semuanya. Perkenalkan, saya Firdauskan Simatupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang memahami pelanggaran hak cipta. Saya yakin kita semua pernah mendengar istilah ini. Tapi, apa kita benar-benar memahami apa sih itu hak cipta? Dan bagaimana kita bisa terhindar dari pelanggaran? Nah, untuk bisa kita memahaminya, mari kita bahas bersama terlebih dahulu, yaitu tentang apa itu hak cipta. Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk digunakan, menggandakan, mendistribusikan, atau menampilkan sebuah karya mereka. Nah, di Indonesia hak cipta itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan keuntungan dari karya yang mereka buat. Nah, apa saja sih karya yang dilindungi hak cipta? Sebenarnya banyak sekali karya-karya yang diciptakan bisa dilindungi, yaitu seperti buku, artikel, dan tulisan lainnya. Lagu juga termasuk seperti film, video, karya seni rupa, seperti lukisan, fotografi, perangkat lunak atau software, karya arsitektur. Nah, itu semua termasuk dalam hak cipta. Jadi, kalau ada yang berpikir mengunggah lagu atau film dari situs ilegal, itu bukanlah masalah besar. Sebenarnya itu termasuk pelanggaran hak cipta, tapi banyak dari kita mengabaikan hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pelanggaran hak cipta. Di sini kita bisa tahu apa-apa saja pelanggaran yang terjadi pada hak cipta. Nah, pelanggaran terjadi saat seseorang menggunakan, mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Nah, ada pun beberapa bentuk pelanggaran, yaitu seperti plagiarisme. Nah, itu seperti menjiplak karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, yang kedua seperti pembajakan, yaitu menyalin dan menjual karya tanpa izin, misalnya film atau software bajakan. Distribusi ilegal, mengunggah buku atau lagu ke internet tanpa izin pemiliknya. Nah, yang keempat, penggunaan tanpa lisensi, misalnya memakai foto atau lagu dalam iklan tanpa membayar royaltinya. Yang kelima juga ada mengubah karya tanpa izin. Nah, ini banyak sih yang beredar, seperti mengedit lagu orang lain dan mengklaim sebagai ciptaannya sendiri. Nah, itu parah memang. Nah, selanjutnya kita akan membahas kenapa pelanggaran hak cipta itu bermasalah. Ada yang berpikir, kalau saja saya mendownload film bajakan, yang rugi kan cuma perusahaan besar. Padahal dampaknya lebih luas dari itu. Pelanggaran hak cipta bisa menyebabkan kerugian finansial bagi penciptanya dan juga menghambat kreativitasnya. Lalu, sanksi hukum. Pelanggaran hak cipta bisa berujung denda hingga miliaran rupiah atau hukum penjara.
Nah, lalu bagaimana cara menghindari pelanggaran hak cipta tersebut? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu seperti gunakan karya berlisensi atau bebas royalti, yaitu banyak situs menyediakan musik, gambar, video yang bisa kita gunakan secara gratis dengan lisensi tertentu. Nah, yang kedua, jika pun memang kita ingin menggunakan karya orang lain, kita harus meminta izin. Jika kita memakai lagu atau foto ataupun tulisan orang lain, pastikan mendapatkan izin atau membayar lisensinya. Yang ketiga, cantumkan sumber. Nah, jika mengutip tulisan atau gambar, selalu beri kredit kepada penciptanya. Yang keempat, kita juga bisa gunakan konten legal. Nah, itu hindari mendownload atau menyebarkan konten dari sumber ilegal. Nah, terus kapan kita boleh menggunakan karya berhak cipta? Ada juga beberapa pengecualian dalam hak cipta yang sering disebut fair use atau fair dealing, yang artinya ada situasi di mana kita bisa menggunakan karya berhak cipta tanpa izin. Nah, itu seperti